Atau dia mengancam termasuk perkataan baik tidak? Allah andalkan karena ibu tidak bisa membulak-balik hati suami. Yang bisa membulak-balik hati hanyalah Allah. Ibu ingin disayang suami? Jawab hadirin. Ibu mau disayang suami? Bagaimana caranya? Bingung kan? Ini teh pada punya suami tidak? Saya tidak ada maksud apa-apa. Bagaimana caranya supaya disayang suami, Bu? Jawab. Melayani. Oh iya, pasti gitu langsung menjadi sayang suaminya? Belum tentu. Kalau ibu ingin suaminya baik ke ibu, kata kuncinya sederhana. Ibu jadi wanita solehah yang disukai oleh Allah. Nanti hadiahnya dibalikan hati suaminya oleh Allah. Ibu tidak bisa membulak-balik hati suami, gak bisa. Jelas? Ingat suami langsung ingat. Jangan banyak berharap dari suami, karena suami ibu tidak bisa diharapkan. Iya. Ibu digigit nyamuk, suami bisa nolong tidak? Ibu sakit perut, suami bisa nahan tidak? Gak bisa. Jadi suami bisa apa? Ya bisa itu bisa ngedoakan. Maaf ya Pak, ini saya lihat dari depan, ini wajah-wajah tidak bisa diharapkan. Suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri saja susah, benar Pak? Yang bisa membahagiakan ibu cuma Allah. Suami salah satu jalan saja. Makanya jangan banyak berharap, karena sumber penderitaan adalah berharap ke makhluk. Berharap ke Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Makin berharap dari makhluk, makin menderita. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit. Ibu ingin sesuatu, minta ke Allah, baru bicara ke suami. Pak, saya pengen tas baru, yang ada sudah lepet. Baru bicara. Kalau sudah bicara ke Allah, ya Allah, saya ingin tas baru, mudah-mudahan lewat suami saya. Pak, belikan dong tas. Tapi hati, ya Allah, Engkaulah yang membulak-balik hati suami. Sah itu. Bapak sebagai suami jangan langsung nolak. Oh ibu pengen tas, insya Allah Bu. Ayo atuh kita ke toko. Jangan ribut, jangan rewel. Sok ibu pilih yang ibu suka. Nanti kasih tahu saya nunggu di musola, nanti saya yang bayar ya. Bapak tinggal sujud. Ya Allah, istri saya banyak keinginan. Engkau tahu uangnya terbatas. Tolonglah ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati. Semoga tidak ada tas yang cocok. Engkau yang bisa merubah keinginannya. Selesai Bu, gimana? Ada yang bagus Pak? Ya, bagus. Selesai urusannya ya. Daripada bertengkar, andelin Allah dalam segala hal. Itu keluar hajin itu. Apa-apa Allah dulu. Apa-apa minta ke Allah.
apa-apa berlindung ke Allah. Bapak jangan takut oleh istri. Penyakit wanita berharap ke suami, penyakit lelaki takut ke istri. Ada Allah, Pak. Istri saya, aduh kalau marah, laporkan ke penciptanya. Ya Rob, engkau sudah dengar. Engkau saksikan kalau istri lagi riuh, marah. Tolong ya Allah, jangan doanya nggak boleh jelek ya, jangan bungkamkan, nggak boleh begitu. Ya Allah, lembutkan hatinya. Papa dari mana aja, jadi suami itu harus bertanggung jawab dong, Pak. Tenang, ya Allah, doa terus ya Rob, ampuni saya. Kenapa istri yang marah kita yang tobat? Karena boleh jadi dimarah istri diundang oleh dosa. Dosa saya apa? Periksa sendiri. Allah tahu kelakuan Bapak dimanapun juga. Jangan-jangan di kantor mata larak sini yang tidak halal, lihat si itu istri orang, buka HP, mata berzina. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Mungkin kita lihat istri orang atau wanita yang tidak halal kita lihat. Allah tahu. Pulang ke rumah nggak ada apa-apa, nggak ada angin, ngambek istri. Istighfar. Walaupun nggak nyambung, kita nggak salah, tobat aja. Ampun ya Allah. Untung istri nggak tahu apa yang dilihat. Hanya getahnya dimarah. Apa? Tanggung jawab dong. Insya Allah Bu, hati itu ampun ya Allah, ampun ya Allah. Apa ampun-ampunan? Astagfirullahaladzim. Dengerin dong Pak. Insya Allah Bu, maafkan saya. Nah kalau gitu sadar ya. Iya Bu, saya berusaha sadar. Tenang aja. Karena nggak akan menang dengan banyak ngomong, jelas. Menang itu kalau banyak tobat. Ingat ini rumusnya, paten lah insya Allah. Berdebat besar kemungkinan kita kalah, karena stok kata-kata kita terbatas dan beliau melimpah. Ya. Dan nggak ada pentingnya berdebat, karena yang membulak-balik hati istri adalah Allah. Bukan jagonya kita bersilat lidah. Aku jamin, Rasulullah SAW bersabda, aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun kita benar. Kenapa? Karena berdebat tidak disukai oleh Allah. Berkata baik saja, tidak usah ingin menang perdebatan. Andalkan Allah, tenang jadinya. Bapak tidak salah, Bapak dicurigai, dituduh, padahal kita tidak melakukan. Bapak pasti punya lagi yang tenang, tenang. Ingat hayyin. Kenapa? Karena Allah tahu kita tidak melakukannya, benar? Kita dicurigai, kita dituduh, padahal tidak melakukan. Tenang, Allah tahu. Tidak Bu, saya tidak percaya Bapak pasti melakukan. Alhamdulillah tidak. Allah tahu saya tidak seperti yang Ibu tuduhkan. Gak percaya, ya gak apa-apa. Ibu mau tidak percaya, itu urusan Ibu dengan Allah. Yang paling penting saya tidak seperti yang dituduhkan oleh Ibu. Allah jadi saksi. Itu mah saya juga pernah dengar ceramah si Agim di YouTube. Nah, kenapa jadi saya diikut-ikutin? Bu, saya mengerti Ibu cemburu, Ibu curiga. Ya saya mengerti karena memang
wanita biasa begitu. Cuma saya tidak seperti yang ibu curigai. Alhamdulillah, saya tidak melakukan yang dicurigakan oleh ibu. Ada waktunya nanti Allah menjelaskan. Ini ujian saja bagi saya. Yang benar sih Pak. Iya Bu, benar. Ibu rasakan saja saya berdusta atau tidak. Dan Allah tahu. Ibu tinggal istiqoroh, minta tolong, ditunjukkan. Allah tahu saya tidak melakukannya. Gitu, ya. Tenang, hadirin, tenang. Kalau mengandalkan Allah. Tapi kalau tidak mengandalkan Allah, kamu tuh curiga terus sama suami. Oh, ribut. Emang suaminya mencurigakan? Oh, ribut. Karena tidak mengandalkan Allah, haizinin Allah, segalanya Allah. Wah, gimana Pak? Uang kita habis. Ya nggak apa-apa Bu, karena Allah Maha Kaya. Tapi kita sekarang tidak punya uang Bu. Selama ini juga Allah yang ngasih rezeki. Besok gimana? Ya besok juga tetap Allah yang ngasih rezeki. Memang ada Tuhan yang lain. Tenang Bu, tenang, kita ikhtiar saja. Nanti gimana Bu? Pak, kalau kita nggak ada uang, kan belum besoknya juga Bu. Kenapa stres mikirin besok? Hari ini yang ngasih rezeki Allah, besok juga yang ngasih rezeki. Jelas? Misal ada yang belum punya jodoh, terus ibunya, nak nikah dong nak. Bu, ibu ingin saya menikah dan ibu sudah menikah. Apalagi saya Bu yang belum nikah sama. Cuma kan Allah yang nakdirkan jodoh. Saya sudah ingin, saya sudah minta. Tapi kalau Allah belum beri, atau mau gimana lagi? Kan saya ini hamba Allah. Enak? Ada yang wajah saya menjelek. Emang siapa yang bikin wajah ini? Mana ada yang mau sama saya, wajah saya jelek. Jangan menghina pencipta ya. Kalau yang nikah yang cakep-cakep, gimana nasib kita? Benar? Nanti diatur. Jodoh tuh Allah yang ngatur. Enak tidak? Ini maksud saya ini adalah kita akan memiliki ketenangan kalau selalu kembali ke Allah dalam segala hal. Ingin apapun kembali ke Allah. Ibu kapan ibu berangkat umroh? Insya Allah secepatnya. Kalau Allah ngundang insya Allah sampai. Itu haji. Bu kapan ke Mekah? Baru-baru ke Mekah Ustaz. Saya ini orang kecil. Sepatu juga nomor 33. Apa kaitannya umroh dengan ukuran sepatu? Berangkat umrah itu bukan masalah uang. Allah ngundang tidak. Kalau Allah ngundang pasti berangkat. Ongkos Allah yang nanggung. Ada caranya sampai ke sana. Bapak Ibu tahu nggak yang berangkat umroh? Sebagian besar tidak bayar sendiri. Secara syariat itu. Dari satu bis 45 orang yang bayar pakai uang sendiri paling 10. Biasanya kurang dari itu. Lalu yang 35 gimana? Ada yang dibayarin suaminya. Syariatnya dia nggak bayar kan? Ada yang dibayarin orang tuanya, ada yang dibayarin mertua, ada yang dibayarin anak, ada yang dibayarin menantu, ada yang dibayarin majikan, ada yang dibayari oleh bosnya. Banyak jalan kalau Allah mau ngundang. Jelas? Makanya kalau ada yang nanya, Bu kapan umroh? Insya Allah secepatnya kalau Allah ngundang. Gitu. Gak ada pesimis. Ada Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Enak itu. Jangan ribut tentang anak ya. Anak ciptaan siapa?
Anak milik siapa? Yang menggenggam setiap saat anak kita siapa? Kita bisa bikin anak tidak? Boro-boro bikin anak, gambar anak aja gagal. Bikin sahelai rambut anak saja tidak sanggup. Anak ciptaan Allah. Makanya setiap lihat anak ingat Allah. Setiap mendengar anak ingat. Setiap lihat anak ingat Allah. Itu baru tenang. Anak saya tuh aduh akhlaknya gak bagus. Bagaimana? Tobat. Jangan-jangan anak akhlaknya kurang bagus, teguran dari Allah bagi ibu bapaknya yang kurang bagus. Halo? Mau punya anak soleh? Yang bisa menyolehkan anak siapa? Bagaimana caranya? Jadilah orang tua yang bertakwa. Jadilah ibu yang solehah, jadilah suami yang soleh. Allah melihat ibu bapaknya tobat, ibu bapaknya taat, ibu bapaknya berdoa. Allah melihat ibu bapaknya mohon pertolongan Allah. Tidak sulit nyolehkan anak, benar? Bukan cuma nasihat, tapi ketakwaan ibu bapaknya. Jadi kalau anak belum sesuai harapan, ya banyak tobat, banyak perbaiki diri. Allah melihat dimanapun kelakuan ibu bapaknya. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Ya, sudah habis belum waktunya? Enggak usah emosi, biasa aja jawabnya. Belum. Baru aja diajarin hayin. Udah habis, belum ada juga datang. Siapa yang nanya mau berhenti? Ya, saya cuma nanya, ngetes. Sudah habis belum waktunya? Tetap emosi. Gini, belum tenang gitu. Udah habis belum waktunya? Saya rasa nama emosi yang ini tenang hayin. Jadi kunci ketenangan itu zikrullah. Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan orang yang tidak ingat Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ibu bapak di rumah di kamar ngobrol dengan anak-anak, ngobrol di rumah tapi tidak ada yang ingat Allah, tidak menyebut Allah, maka kamar itu disebut kamar jenazah, kamar mayit. Kalau di mobil sibuk ngobrol, dengar lagu, tidak ada yang ingat ke Allah, maka mobil itu disebut mobil. Kalau ibu di arisan segala diobrolin tapi tidak ingat Allah, maka itu arisan zombiwati ya. Ya, kita ini baru dinilai hidup kalau ingat Allah. Enak kalau ingat Allah. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin sering zikrullah, Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih. Kemudian kita akan dibimbing oleh Allah. Kalau harus ketemu dengan siapa?
Kalau kita sakit mau diobatin, ketemu dengan obatnya. Kalau kita nggak punya uang, ketemu dengan dokter, dokternya nggak mau dibayar. Pokoknya diatur aja oleh Allah. Kalau orang yang selalu zikrullah, maka Allah akan mengatur. Mau ngomong tidak bagus, nggak jadi. Mau berbuat maksiat, jadi nggak pengen. Allah ngatur. Mau makan ini ternyata nggak halal, nanti nggak jadi makan. Pokoknya setiap kali ingat Allah, Allah pasti memperlakukan kita spesial. Asal zikirnya zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan ngarang, jangan mengada-ada. Ngapain juga mengada-ada? Cukuplah contoh Rasul, ya kan? Halo, bisa dipahami? Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak nyangka ya secepat ini dipahami. Dua, layyin. Layyin itu adalah lemah lembut, sopan, santun. Datangnya dari mana? Datangnya dari hati yang penuh kasih sayang, rahmah. Kalau tadi datangnya dari tauhid, tidak ada ilah selain Allah, sehingga cepat kembali ke Allah, sering ingat Allah, banyak ingat Allah, yakin kepada Allah. Tadi hayyin. Kalau layyin, sayang ke makhluk Allah. Tadi ke Allah, ini sayang. Sayang. Bapak Ibu tahu tidak bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah Allah bertemu dengan Fir'aun, disuruh apa? Berkatanya kaulan layyinan, berkata dengan lemah lembut. Ini kepada Fir'aun, manusia melampaui batas, yang membunuh anak lelaki, menganggap dirinya Tuhan. Ini Nabi disuruh bicara kaulan layyinan, lemah lembut. Makanya jangan kasar, Bu, Ibu, jangan kasar. Memangnya suami ibu lebih jelek dari Fir'aun? Pak, jangan kasar. Memangnya istri bapak Fir'aun wati? Jangan. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 195 ya. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekeliling. Maafkan mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekira engkau sudah membulatkan tekad, fa idza azamta, pasrahkan ke Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Ayolah hadirin, marilah kita menjadi makhluk halus. Belum selesai, halus tutur katanya, halus budi pekertinya. Jauhi sikap bengis, kasar, arogan. Ini tidak ada contohnya dalam Islam. Jangankan manusia, binatang saja, kalau kita perlakukan dengan kasih sayang, dia ngerti. Mungkin dulu pernah diceritakan di Kolombia ada kebun binatang. Ibu-ibu masuk ke kebun binatang lalu memukul-mukul teralis kandang singa. Lalu singa itu berbalik melihat dan langsung mengeluarkan tangannya, kakinya, memeluk, sepertinya mau menerkam. Ternyata memeluk dengan penuh kerinduan. Sayang sekali. Ini singa
binatang buas. Kenapa memeluk ibu ini? Ayo, apa karena kecantikannya? Cari jamaah paling cantik, masukkan ke kandang singa, kita lihat dipeluk atau dikunyah. Apa karena tasnya bawa tas Hermes kemudian singa memeluk? Apa karena gelar? Apa karena cincin? Apa karena suaminya pejabat sehingga dipeluk oleh singa? Tidak. Ibu ini 6 tahun yang lalu, waktu singanya masih bayi, ditolong, dipeluk, dimandikan, dikasih susu, dibelai, dihanduki. 6 tahun kemudian singa menjadi besar dan tidak lupa kepada kasih sayang ibu ini. Ini singa nih. Jadi masalah kita itu kulang katih ayam itu. Mengerti? Kurang. Padahal irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangi. Udah mau tidak tersentuh api neraka? Enggak. Enggak ada yang jawab. Udah, jangan kasar, jangan marah-marah, jangan bengis, yang baik-baik aja. Bicara ke anak jangan kasar, ibu. Bu, ngebangunin anak sholat jangan kasar. Hei, bangun, subuh. Makan melulu di rumah, udah kan kayak gini, kau mau makan apa ini? Jangan begitu, kata anak. Ih, teman saya aja sholatnya belang betong baik-baik, kenapa ibu rajin sholat jadi bengis begini? Jangan, Pak. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Maka berperilakulah perilaku yang disukai Allah. Nanti Allah yang membulak-balik hati. Nih, sekarang ceramah begini nggak bisa membulak-balik hati siapapun.